Negara itu nggak bisa lepas dari kapitalis. Semua kapitalis itu mengontrol politisi. Oke nih Pak, dari tadi kita bahas bola tapi ada politik-politiknya juga nih ya kan. Iya banyak Itu tuh. ya, Iya kan, kayak dari segi pemerintahannya, bagaimana pendanaan segala macam. Nah, saya masukin ke politik dikit deh. Nah, ini katanya Pak, presiden terpilih kita curang nih katanya Pak. Bener nggak nih Pak menurut Pak Davis? Ini waktu itu kan juga kita sempat bahas tuh. Iya di sebelumnya si rekap. Edisi sebelumnya itu si rekap segala macam. Yeah. Kalau saya bilang curang atau nggak curang, tiga-tiganya ada gak sih curang? Iya kan? Ya. Apakah terberitakan? Apakah semuanya bersih? Yes. Ya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Betul. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apakah 02 terbukti TSM, terstruktur S-nya apa tuh? Terstruktur M-nya manipulasi. TSM, M-nya masif gitu. Masif. Ya. Terstruktur sistematif sama masif. Oke. Nah, TSM terbukti gak? Saya kan dengar katanya karena bansos juga. Iya. Kan. Dan ada sebuah data juga bahwa katanya pemilih 02 itu 60%-nya karena bansos. Nah, iya. Berani itu, banget ya? Enggak, yang ngomong tapi ada datanya katanya. Waduh. Nah, pertanyaannya apakah benar atau enggak ya? Sebenarnya kan pertanyaan kita masih belum bisa tahu ya. Yang kedua adalah kalau memang benar datanya seperti itu, ya nggak salah juga sih, ya kan? Benar. Karena sebenarnya pemerintah juga udah bilang bahwa bansos ini kan memang sudah dianggarkan gitu loh. Dan orangnya itu lagi, daftarnya nggak bisa ditambah lagi, ngerti gak? Ya. Nah, terus habis itu mungkin yang dianggap dari 01, 03 akhirnya kan juga di MK juga kalah juga ditolak gugatannya Pak. Ya. Bahwa tidak terbukti TSM-nya ya. Curangannya ya. Tidak terbukti bahwa ada campur tangan presiden untuk yang ini. Pokoknya bansosnya tidak ada terbukti campur tangan presiden. Tidak seperti itulah ya. Iya, gitu. karena gugatan mereka itu. Cuma memang yang jadi polemik adalah katanya baru kali ini keputusan MK itu tidak bulat. Oh iya. Ya ada 3 hakim dissenting opinion gitu. Yes. Jadi itu yang diomongin dari kubu 01 dan 03. Ya cuma memang kubu 01 dan 03 menurut saya udah bagus ya, udah mengucapkan selamat, terutama yang kubu 01. Datang loh Pak di itu. Kubu 01 pertama datang, yang kedua juga dari Pak Anies dan Caimin ini udah ngucapin dan langsung. Bahkan ngucapin nama Prabowo dan Gibran gitu. Iya. Sedangkan 03 katanya dengar-dengar ya selamat bekerja untuk presiden gitu, udah presiden terpilih gitu. Ya jadi ya memang ya bisa dipahami berbagai hal ya. Ada yang nganggap itu oke aja, ada yang nganggap itu kurang kurang etis ya, terserah. Itu balik lagi ke masing-masing pribadi ya kan. Yeah. Terus baru-baru ini juga dengar-dengar ada partai. tentang bagi-bagi. Akhirnya kan bagi-bagi kursi. Iya. Ya sebenarnya kalau kayak bagi-bagi kursi kan sah, menurutmu sah-sah aja gak? Saya sih gini Pak, kita kecilin deh dari OSIS. Oh iya. Iya sih. Jauh banget di presiden ya kan. Iya. Dulu sekolah guys, kita OSIS, habis itu kan kuliah BEM. Dari OSIS aja dulu. Itu pemilihannya persis mirip kayak presiden loh. Dan yang kita pilih tim kita kan yang teman-teman kita ya. Udah gitu. Nah, jadi dari kita sekolah aja itu prakteknya udah berpolitik Pak. Nih ya, saya kasih tahu mungkin ya, manusia itu zone politikon ya. Berkelompok ya. Jadi kita tuh manusia itu berpolitik. Manusia itu berpolitik. Betul. Manusia itu manusia itu menginginkan punya power, menginginkan punya posisi, menginginkan kubu-kubu. Ya. Dan itu wajar. Betul. Pertanyaannya, apakah ketika presiden terpilih mereka akan bagi-bagi kursi? Pasti bagi-bagi kursi. Dan yang akan diutamakan adalah kursi-kursi dari orang-orang yang mendukung dia dulu. Yes. Nah, baru ada beberapa kursi dipakai untuk melakukan bargaining power kepada mereka nih yang di luar pemerintahan. Yang di luar pemerintahan itu kan ada yang galak, quote and quote, ada yang tidak galak. Yes. Ada yang besar, ada yang kecil. Oke. Nah, kita lihat tergantung kebutuhan sebenarnya. Nah, kalau saya sih lihat dari proporsinya pemenang dari 02 sebenarnya udah sangat besar ya, didukung oleh parlemen. Partainya banyak banget juga Pak. Jadi di parlemen itu dia cukup strong banget. Dominan sekali. Jadi udah gak perlu lagi, dia tetap perlu oposisi. Menurut saya sih demokrasi ini lebih sehat ada oposisi ya. Harus ada. Contoh PDIP atau siapa atau lagi PKS, dia mau di luar ya udah di luar. Memang lebih baik gitu. Nah cuma saya jadi keinget lagi zaman-zamannya SBY. Tahun 2009. Ya, zaman SBY itu PKS sama PDIP kan oposisi itu 10 tahun. Oposisi Demokrat. Oke. Ya memang kalau saya lihat dari kacamatanya
presiden terpilih sekarang dan wakil presiden ya dia tergantung lah maunya lebih menitik beratnya di data yang mana. Kalau secara proporsional sudah cukup, tidak perlu lagi menarik oposisi itu jadi kawan lagi, udah nggak perlu. Ya kan? Jadi cara milihnya seperti itu. Ya. Atau dia milih kedua nih. Perlu diingat bahwa zamannya SBY dulu si manuver-manuvernya PDIP dan PKS cukup menyulitkan SBY juga tuh. Menunjukkan Partai Demokrat itu ya? Iya, partai berkuasa itu kan Demokrat lah, cukup tapi menyulitkan SBY untuk membuat keputusan A, B, C, D, F itu nggak terlalu gampang gitu. Ya karena keras banget asli. Dulu PDIP zaman dulu sama PKS zaman dulu gila itu. Galak gitu. Nah, tergantung Prabowo mau nggak gitu loh. Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran berasa santai, kita juga secara jumlah oke kok. Ya nggak masalah, go ahead. Tapi kalau dia merasa bahwa kayak gue gak mau terlalu berisik nih, pasti dirangkul si PDIP. Cuma kan PDIP nih udah menetapkan kemarin Pak. Apa? Oposisi. Betul sekali. Yang menetapkan oposisi itu Ganjarnya atau PDIP-nya. Masih dibilang bahwa itu bukan keputusan partai loh. Iya benar. Masih keputusan pribadi. Iya. Benar. Nah itu bukan kayaknya. Belum sampai partai belum sampai partai ya. Tapi kalau dilihat ya gini sih, makanya kan sekarang Pak Prabowo dan Pak Presiden Jokowi ke-6, Presiden ke-7 ya Pak Jokowi. Itu kan masih langgeng dan hangat gitu ya. Kayaknya belum perlu lagi yang baru sih. Tapi kalau mungkin 5 tahun atau 4 tahun ke depan ya kita nggak tahu ya. PDIP gimana. Terus mungkin PDIP juga pertanyaannya apakah dia hubungan dengan Jokowi akan lebih. Iya kan? Apakah baik atau bagaimana nih? Iya, kan? Soalnya kan banyak juga viral juga tuh. Iya. Kalau lihat kebiasaannya si ketumnya sih kayaknya nggak akan baik sih. Ya karena kan dulu kan sempat perseteruan juga. Seteruan banget dengan Demokrat juga dulu tuh. Ketumnya Demokrat sama ketumnya PDIP kan juga saling nggak suka tuh dulu. Bu Meganya kan nggak suka. Iya. Ya jadi mungkin kalau leveling politik di PDIP itu termasuk partai yang hitam putih gitu loh. AA, BB kalau dia udah berseberangan udah nggak mau dia jadi kawan. Nah sekarang kalau misalnya dia tidak berkawan lagi dengan Jokowi ya sudah, berarti dia tidak akan mau berkawan lagi sampai sama Jokowi sampai kapanpun gitu. Kan berapa kali yang SBY misalnya dicuekin kalau ketemu gitu, dilihat, loh ya. Atau AHY salaman nggak digubris gitu kan. Ada tuh suka ya memang itu media juga sih memang jago-jago juga pada framing ya. Benar. Ini pinter-pinter semua ya. Cuma maksud saya ya mungkin memang Bu Mega karakternya gitu keras orangnya. Jadi kayaknya kalau lihat PDIP bergabung ke pemerintah kayaknya tidak ya. Saya menduga tidak. Menduga bahkan tidak Pak ya. Ya kalau PKS juga sudah clear tidak. Tapi untuk jadi oposisi belum ada deklarasi kan? Bentar, PKS udah deklarasi belum ya? Belum ada deklarasi kayaknya Pak. Tapi kalau dari gaya-gayanya kan PKS sebenarnya nggak akan jadi pemerintahan sebenarnya. Iya sih, kalau PKS ya. Tapi kita lihatlah nanti. Benar. Makanya Pak penasaran banget. Ini salah satu masih subjek aja nih ya kan, yang dideklarasikan seperti itu. Ya, perpolitikan itu seru dan sangat berpengaruh terhadap bisnis memang. Nah, ya Pak, ini kita masuk ke bisnis pelan-pelan boleh ya. Mungkin kalau dari Pak Davis sendiri kan praktisi bisnis ya kan, dalam segi security system dan lain-lain. Itu gimana Pak ngelihat presiden terpilih dan tadi kita udah bahas partai juga. Langkah ya mungkin ya. Kalau kita main catur tuh mungkin kayak ini langkah berikutnya nih apa yang sebaiknya dari Pak Davis aja deh. Gak usah, saya nggak mau mewakili. Daripada pebisnis sebaiknya bagaimana Pak? Nggak berani juga ya. Saya sendiri aja. Yes. Kalau dari Pak Davis bagaimana Pak? Langkah pebisnis sebaiknya. Pebisnis itu yang pinter dan bijaksana adalah pebisnis yang dia tahu kapan waktunya berteman gitu kan. Dan dia bisa berteman dengan semua pihak. Ingat di politik itu juga tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi gitu. Iya, benar. Benar. Kamu bayangin aja Zak, siapa sih yang ngebayangin Pak Prabowo sama Pak Jokowi akan akrab? Iya, benar. Ya kan? Gak kebayang. 10 tahun lalu kita gak akan mikir. Dulu musuh bebuyutan. Iya. 10 tahun guys, 10 tahun 2 kali kita tahu ya. Apa idenya? Iya. Dulu yang sahabatan Pak Ahok dan Pak Jokowi. Sekarang beda kubu. Gimana? Benar. Ini kan menjungkir balikan semua yang kita yakini bahwa benar. Wah, kalau udah udah awet cocok, nih, udah cocok kayaknya nggak akan terpisahkan. Iya. Nggak bisa juga. Ya nggak bisa karena memang nggak ada. Ini terkait dengan politik kepentingan. Nah, kalau kita di bisnis kita akan tahu dong kepentingan kita apa.
bisnis, jualan, Yes. mau dagang kan. Yes, boleh. Ya maka kita harus mendekat kepada beberapa teman-teman yang memang masanya siapa ya kita deketin siapa gitu. Kita berkawan dengan semua pihak. Paham. Jadi juga bukan nih seperti ini kan ada kubu 01, 03 ya kalau saya sebagai pebisnis saya tetap akan bersahabat dengan mereka semua. Betul. 01 saya rawat, 03 saya rawat, 02 lebih rawat lagi. Gitu. Karena kan ya, Benar. Karena dia juga temen-temennya gitu benar, loh, yang lagi di sono. lagi duduk di kursi. di sono, Iya, benar. Tapi sangat bukan berseberangan ya, sangat berselisih, sangat berteman ya Pak ya, bisnis dan politik ya. Iya. Sangat berteman berarti ya, nggak bisa dihindarkan dan nggak bisa dipisahkan dong berarti. Ada malah sebenarnya ini studi tapi di Amerika dulu ya, tapi saya lupa apa itu udah lama banget. Kalau salah satu yang bikin perusahaan itu maju itu adalah adanya afiliasi politik antara owner dengan politik lah intinya. Oke. Either ownernya gitu. itu sebagai orang partai, atau dia punya teman orang partai, atau dia punya family orang partai, Oke. atau dia punya family yang punya duduk jabatan khusus di beberapa area gitu. Oke, ngerti. Nah itu seperti itu, jabatan strategis itu ada dua kan. Memang kalau nggak di DPR, parlemen gitu Parlemen, ya, atau nggak di pos yang profesional itu kayak kementerian. Oh. Pos-pos seperti itu dan terakhir adalah BUMN. BUMN itu jadi komisarisnya siapa gitu kan orang-orang yang mereka semua tuh. Iya. Nah, itu kan yang bisa menggerakkan negara ini tuh itu kan. Iya, betul. Negara itu nggak bisa lepas dari kapitalis. Semua kapitalis itu mengontrol politisi. Iya. Dan sekarang politisi juga mulai ikut-ikutan main di kapital kan. Iya, benar. Ya, maksud jauh-jauh juga di Amerika. Dulu kan kapitalis gak mau turun tangan. Selalu presidennya adalah orang-orang yang mereka juga Yes, gitu. mereka juga. Nah emang dulu waktu Amerika Serikat Obama di belakangnya kan juga ada yang megang Obama. Iya, benar. Nah cuma lucunya waktu zaman presiden. waktu zaman Donald Trump itu kan kapitalis. Dianya kapitalis. Jarang kapitalis turun mencalonkan diri jarang. Okay. Baru saat itu tuh kapitalis turun. Coba lihat Barack Obama bukan pengusaha. Bukan Pengusaha yang benar-benar pengusaha. Dia memang dari politician. Memang politician dia. Baru kali itu Donald Trump sebagai pengusaha bisnismen murni. Ya. Benar-benar turun. Bener, untuk masuk. Iya. Dan coba dilihat deh. Kan akhirnya dia kalah juga sama Joe Biden. Iya, betul. Semua mikir bahwa Donald Trump itu gila. Iya, katanya gitu kan. Katanya Donald Trump katanya gila atau nggak bener lah gitu. Iya. Tapi lihat negara Amerika di tahun Donald Trump versus Joe Biden. Bagusan mana coba? Ini kita sudut pandangnya Amerika, jangan sudut pandang Indonesia. Betul. Kita lihat dari luar dulu. Katanya Pak pas zaman Donald Trump itu agak keras Pak. Build the wall. Ya. Build the wall untuk tapi Spain segala macam. Tapi impactnya buat kemajuan Amerika betul. Kenceng juga. Bagus kan? Impactnya bagus juga. Ya memang begitu. Kenapa? Kapitalis itu orangnya pragmatis. Oke. Pragmatis itu gini, kayak ada pilihan A atau B. Dia cuma lihat yang mana yang lebih untung. Kalau gue pilih B lebih untung nggak? Oke, lebih untung. Pertanyaan kedua, selain lebih untung, ini buat masa depan gue akan baik gak? Betul. Baik, ambil. Beda sama birokrat. Birokrat itu politisi. Kalau membuat sebuah keputusan itu panjang banget. Panjang. Jadi bikinlah studi kasus. R&D dulu gitu. Bikinlah dia kunjungan studi banding ke luar negeri. Iya, betul. Bikinlah kajian-kajian. Setelah kajian dia panggil stakeholder dipilih, didengarkan dulu, presentasi dulu. Oke. Akhirnya nggak jadi. Ternyata cuma sampai situ aja. Ya, nah nggak jadi. Birokrasi. Kalau jadi bagus, kalau nggak jadi kayak ya Allah sia-sia banget. Benar. Ya. Jadi cuma buat disimpan doang datanya. Nah itu yang terjadi sebenarnya di Indonesia waktu zaman sebenarnya Pak Prabowo nih, kalau kalian jangan ragu juga, belum tentu Pak Prabowo nggak bagus, bisa jadi bagus juga. Iya. Ingat Indonesia itu di tangan Pak Jokowi juga maju loh. Iya. Pak Jokowi itu emang apa? Kapitalis. Pebisnis dia. Bisnis. Makanya Pak Jokowi itu termasuk orang yang, aduh kalau bisa cepet ngapain lama, katanya. Kalau bisa simple ngapain susah. Kalau bisa cepat, misalnya kayak dulu KTP waktu zaman dulu kan berapa hari tuh. Dia minta cuma dalam waktu 2-3 hari harus sudah selesai. Iya, benar. Kalau yang bisa cepetin katanya. Iya. Nah itu khas orang swasta. Betul. Orang swasta tuh gak demen ribet-ribet kalau bikin keputusan tuh. Kalau bisa cuma 3 faktornya bikin keputusan langsung A, B. Keputusan yang buruk tuh apa? Tau gak? Yang merugikan dong? Enggak, keputusan yang buruk itu apa? Keputusan yang keputusan yang buruk nggak tahu keputusan apa. Enggak tahu. Keputusan yang buruk adalah keputusan yang tidak memutuskan. Keputusan yang buruk adalah yang tidak. Ketika kamu tidak memutuskan sesuatu, itu adalah keputusan yang buruk.
Oke. Keputusan yang buruk itu adalah ketika kamu tidak mau mengambil keputusan. Jadi ambil aja, karena salah belajar, benar jadi ya, bagus. syukur, ya. Tapi tidak mengambil keputusan adalah salah gitu loh. Nah, di birokrat itu kebiasaannya adalah menunda. Bukan tidak diambil. Bukan tidak diambil juga sih, tapi Ya, menunda. ya, Karena ya, dia butuh kajian, butuh ini gitu loh. Swasta enggak. Swasta itu ininya gimana? Faktor ininya. Oh gini Pak, faktor ini gimana? Oh gini Pak, faktor ini gimana? Oke. Ini aman lah, ambil. Atau ini enggak, tolak. Selesai. Swasta itu pragmatis, A, B, C, D. Nah sekarang kita lihat di kubunya 02. Kubu 02 itu dua-duanya kapitalis. Walaupun Pak Prabowo dulu memang politisi, tapi kan dia megang perusahaan-perusahaan kan. Yes, dia banyak bisnis ya. Orang kapitalis itu. Adiknya itu kapitalis kan. Mas Gibran kita tahu. orang kapitalis, ya orang swasta lah. Iya. Dia bilang saya nggak suka sama pekerjaan yang bertele-tele gitu. Dia demennya yang tak gitu. Langsung keputusan. Makanya nggak heran ya, di zaman Pak Jokowi juga bukannya keputusan semuanya benar, tapi Pak Jokowi berani ambil keputusan orang. Iya. Dan cepet, tak, udah ini aja. Tak, udah ini aja. Iya. Tapi memang kita kadang-kadang dirugikan. Saya jujur sebagai pebisnis juga kita dirugikan beberapa hal. Tapi beberapa hal. Ya udahlah. Kita IMS termasuk yang kalau kita bikin kebijakan di kantor kita juga melihat kebijakan di negara ini arahnya kemana dulu. Baru IMS juga bikin. Oke. IMS tipikal yang nggak mau, kita mau ikutin arusnya Indonesia mau kemana kita ikutin. Oke. Arahnya gitu. Dalam artian kalau misalnya salah satu contoh Pak? Iya contohnya kayak ini kan lagi gencar-gencarnya local pride nih. Local pride benar. Ya, local pride kan TKDN ujung-ujungnya tuh. Oke. Awal-awalnya TKDN kan menyebalkan buat kita. Oh. Lagi enak-enaknya import nih, iya. Kan jual-jualin impor, gue lagi laku-lakunya achieve mulu ya kan. Kita kan dari company ini berdiri sampai sekarang kan achieve terus. Iya. 5 tahun berturut-turut. Alhamdulillah ya. Nah, ini keganggu nih gara-gara TKDN jadi nyusahin kita gitu. Iya. Tapi ya kita pikir dasar pemikirannya nggak salah. Dasar pemikirannya TKDN itu adalah apa? Pemerintah maunya kalau bisa tingkat kandungan dalam negeri itu bisa meningkat. Kan kalau tingkat banyak pabrik dibikin di Indonesia kan berarti penciptaan lapangan kerja meningkat pesat. Makin meningkat juga. Berarti orang Indonesia tingkat penganggurannya akan turun. Perekonomiannya berjalan. Naik, iya. Ini loh. Nah, itu saya pikir-pikir logiknya juga sih. Iya. Cuma tinggal rapiin dan caranya yang baik gitu loh. Udah itu aja. Kalau TKDN yang dijalankan dengan baik pasti bagus lah. Yes. Nah kita juga di IMS lagi mencoba lah. Ada beberapa produk-produk line up yang kita mencoba untuk mengusahakan bisa melakukan itu. Yes. Jadi nanti kita akan punya tingkat kandungan dalam negeri dan bisa terjual juga di pemerintahan. Oke, local pride nih. Semoga segera local pride, guys. Iya, jadi gak cuma ngomong. Yes, benar. Memang lagi diusahakan dan juga berarti balik lagi bisnis dan politik dia memang berteman ya Pak ya, berteman baik. Harus berteman baik. Bisa gak berteman. Betul. Nggak ada musuh yang abadi dan nggak ada kawan abadi di politik. Nggak ada lawan yang abadi. Yang ada hanya kepentingan. Luar biasa. Makanya buat teman-teman juga mungkin kalau misalnya pengen tahu tentang tadi yang mau pada bisa sampaikan, boleh subscribe jangan lupa dan like juga, nyalain lonceng notifikasi karena kita bakal update juga mengenai update TKDN juga. Walaupun ini kita perlu detailin lagi ya, tapi nggak perlu ilmu yang terlalu gimana untuk menilai bahwa pasti pemilihan dia Vietnam itu karena labornya lebih oke.